ada rumah, pasti ada kendaraan, pasti ada tanah, pasti ada kedudukan. Silakan. Ya Bu, cinta nggak Bu? Cinta nggak sama rumah? Cinta. Ya, cinta nggak sama kendaraan? Cinta. Ya, bayar pajaknya, belinya mahal. Ya, dicuci, dirawat, dimasukin ke garasi, dikunci, digembok dan lain sebagainya. Tanda cinta. Terus cinta nggak sama tabungan? Cinta. Itu naluri, itu alamiah. Alamiah manusia. Bahwa kita itu semua cinta sama hal seperti itu. Ya, cinta kita. Nggak bisa kita bohongi, nggak bisa kita pungkiri. Cuma, ya, didasari atas apa cinta kita terhadap itu semua. Cinta kita selain setelah Rasul ya, satu Allah, kedua Rasul, yang ketiga didasari atas apa cinta kita kepada suami, didasari atas apa cinta kita kepada anak, cinta kita kepada rumah, cinta kita kepada kendaraan, cinta kita kepada tanah, cinta kita kepada tabungan, didasari atas apa? Ya, kalau didasari dengan hawa nafsu, maka jangan berharap apa yang kita miliki dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat. Justru sebaliknya, itu semua dapat menjerumuskan kita dalam siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi cintailah semua itu didasari dengan cinta kepada Allah. Tadi istri saya sudah menjabarkan ya, sakit ya, asam urat di rumah, jalan juga susah, sampai ke majelis taklim hadir walaupun duduknya melonjor, nyender di tembok tapi bisa hadir di majelis taklim. Tanda apa? Tanda cinta. Itu bukti cinta ya kepada Rasul, kepada Allah. Walaupun gak punya duit ya, suami emang kemarin habis PPKM ya, lama PPKM-nya lagi ya, gaji dipotongin kayak ya, akhirnya buat kebutuhan di rumah, kebutuhan anak-anak ya, tetap dia berangkat ke majelis taklim. Dia nggak punya duit juga ya, kenapa? Karena cinta. Kadang-kadang kebanyakan gara-gara ada duit kagak berangkat ke pengajian. Lalu gak megang duit bisa ya. Kadang-kadang gara-gara suguhan, gara-gara makanan kagak jadi berangkat ke pengajian. Jangan berangkat ke pengajian. Karena apa? Hadirnya kita di majelis taklim sebagai bentuk dan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau ada rezeki pun kita akan sedekah, ya kan? Kita akan sedekah. Jadi jangan yang begitu-begituan itu menghalangi kita untuk ibadah, untuk hadir di majelis. Artinya apa? Dasari semua itu cinta kepada Allah. Dasari itu semua cinta kepada Rasul. Ya, insya Allah kalau kita cinta sama suami, didasari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun kepada anak, didasari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kepada rumah, kendaraan dan lain sebagainya, didasari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada kita, apa yang dititipkan kepada kita, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan itu bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nanti di sana, anaknya manggil, ya Allah itu nama saya. Ya Allah berikan keselamatan. Anak bisa memberikan syafaat kepada orang. Suami, ya Allah, mana istri saya? Saya belum ketemu sama istri saya. Yang saya cintai, yang saya sayang. Ya Allah, suami bisa memberikan syafaat kepada istri. Ya, guru bisa memberikan syafaat kepada murid. Murid bisa memberikan syafaat kepada guru. Nah, maka itulah ya, cinta yang didasari karena Allah, tidak hanya di dunia, tapi harus sampai di harus sampai ke akhir. Ya, nanti akan bisa memberikan manfaat kepada kita di akhirat. Ya, kita nggak tahu siapa, nggak tahu di mana, tapi kita pernah nolongin, dibantuin kita nanti di sana. Ya,
diberikan syafaat, dikasih pertolongan oleh orang yang kita tolong waktu di dunia. Itulah semua cinta yang didasari karena Allah dan Rasul. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, rumah pakai buat ibadah, kendaraan pakai buat ibadah, anak kalau dia nggak sholat jangan diantepin. Kalau diantepin didiemin. Ya, saya mau orang Bojong dia susah banget ngilangin bahasa Bojong gedenya. Didiemin. Kalau anak nggak sholat didiemin. Kalau dia main game terus main game sampai lupa waktu, orang tuanya cuek-cuek aja. Jangan. Udah main keluar ya, pulang tengah malam jangan. Ingetin, nasehatin, suruh, bahkan harus paksa buat sholat. Nah, sholat, nah. Kamu udah sholat zuhur belum? Belum, sholat dulu. Ayo mama tungguin. Ayo mama anterin, ambil wudhunya. Ayo mama tungguin di sini sholatnya. Udah dipaksa. Karena apa? Kita nggak mau menjadi hamba Allah yang dilaknat. Naudzubillah ini. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah. Pertama, mudminul khamri, orang yang gemar hobi minum alkohol, narkoba. Yang kedua, dayus. Siapa dayus itu? Orang tua yang tidak peduli terhadap keluarganya ketika berbuat maksiat. Alhamdulillah ini. Anak nggak sholat didiamin saja. Ya, anak maksiat kagak diingetin, kagak dinasehatin. Nanti kita yang akan tanggung jawabnya di akhirat di hadapan Allah. Hati-hati. Ya. Maka laksanakan tugas kita sebagai orang tua, ingetin, nasihatin, ajarin anak, dan selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang tua sekarang kan begini, anak masih kecil, masih usia 5-6 tahun, 7 tahun, ajarin nggak usah sholat, belum balik ini. Bahasanya kan begitu, belum balik. Nah itu nggak disuruh sholat, ya apa? Belum balik. Ya, kan nanti kewajiban sholatnya saat ada orang tua yang begini. Terus ketika dia sudah besar, udah 20 tahun, udah gede, masih tetap nggak sholat, beda lagi ngomongnya. Jari ini udah gede, tuh kan? Tadi waktu kecil dia bilang belum balik, sekarang udah 20 tahun dia bilang udah gede ini. Nah, artinya apa? Kepedulian kita kepada anak terhadap agama kurang. Alhamdulillah hindari. Dayus yang hindari itu. Tugas kita mengingatkan, menasehati, ya, mengajarkan, selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah adalah milik Allah. Ibu-ibu, para jamaah Majelis Ta'lim An-Nisa rahimakumullah. Ya, balik lagi, cinta yang didasari karena Allah dan Rasulnya akan menjadi indah, akan menenangkan. Karena tujuannya bukan hanya dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Karena kesenangannya bukan meraih kesenangan dunia, tapi ingin mencapai kesenangan surga. Itulah cinta yang didasari karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hati kita ya ada didasari dengan itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan wajar kalau manusia cinta kepada benda dan materi, karena sudah Allah gariskan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ya, manusia dihiasi dengan hawa nafsu, ya, cinta kepada perempuan, kepada anak, lalu kemudian kepada kendaraan binatang, dan kepada emas dan perak. Itu adalah naluri alamiah manusia. Ya, kalau cinta kepada itu karena memang kita diberikan hawa nafsu untuk mencintai itu. Repot kalau misalkan ada ibu yang gak cinta sama anaknya, gak cinta sama suaminya, repot, ya, repot, aneh gitu. Maka itu adalah hal yang wajar. Tapi
PR-nya adalah bagaimana cinta ini bisa kita bawa tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai bukan hanya di dunia akan tetapi juga dikumpulkan nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah ibu nih kita nih ya Allah dikumpulin sekarang kita di dunia ini ya dalam majelis taklim. Allah mudah-mudahan nanti di surga. Bu Sri di mana ya? Ya saya juga belum ketemu. Surga apa ya? Nanti tiap-tiap orang surganya beda. Yang nggak sama. Ya, ada surga Naim, ada surga ya surga Firdausna para nabi dan rasul lah paling tinggi. Ya, ada surga wah banyak lah. Aden ya. Nanti masing-masing beda. Bu Sri surga mana ya? Iya saya juga belum ketemu kata Bu Patona. Ya. Ada nggak Bu Patona di sini? Nggak ada kan? Kemarin saya ketemu sama Bu Lastri di pasar. Cerita, ya cerita di pasar di surga nanti ada pasar Bu. Ada pasar. Shopping kita di sana. Ketemu nanti dengan penduduk surga. Ya Allah saya ketemu sama Bu Lastri. Ih karena cantik luar biasa. Luar biasa dah. Beda sama di dunia. Dia jadi ngomongin. Enggak Bu, di surga mah enggak ada gibah. Di surga mah enggak ada gibah, enggak ada hasud, enggak ada fitnah. Ya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, itulah indahnya bahasa-bahasa para penghuni surga. Tapi kita ketemu nanti di surga. Ya, kita ketemu di surga. Ya, walaupun surga kita berbeda, ya, kita nanti ketemu karena ada satu tempat di mana semua kumpul para penghuni surga itu disebut pasar surga. Ya Allah, mudah-mudahan ya makanya kita kudu baik-baik sama teman kita, kudu baik-baik sama saudara kita, kudu baik-baik sama tetangga kita, kudu baik-baik sama guru kita, ya agar apa? Agar ya satu bisa memberikan pertolongan, yang kedua bisa dikumpulkan lagi nanti di surga sama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi intinya ibu-ibu yang cantik dan soleha, cinta harus didasari dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah yang akan membuat hati kita bahagia, tenang, tentram, dan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli dan berikan kami kesempatan untuk bisa berziarah ke makamnya dan kumpulkan kami dengan Rasulullah nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi dan menjelang siang ini. Ya, itu aja. Ya, kita ini saya ya, sebelah saya Elvi Sukaisi, saya Roma Irama. Ani, mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, kita kerjakan menjadi amal soleh dan Allah ridho terhadap itu. Dan mudah-mudahan setiap huruf juga Allah catat sebagai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pengajian hari ini telah disampaikan oleh guru kita bersama dengan judul Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dicintai. Untuk itu kami segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan Maulid Nabi, dan kami segenap pengurus mengundang jamaah pengajian bulanan untuk hadir dalam acara Maulid insya Allah minggu depan, dimulai dari jam 7.30 insya Allah sampai jam 11. Kami segera pengurus berharap agar mudah-mudahan jamaah pengajian An-Nisa rutin bulanan turut serta memeriahkan acara yang akan dilaksanakan oleh pengurus Masjid Baitur Rahman. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi ibu-ibu para jamaah sekalian, siraman rohani yang telah disampaikan, yang masya Allah ya ibu-ibu, ternyata tiada kita sangka pada hari ini kita mendapatkan limited edition atau special edition Ustadz dan Ustazah sekalian yang kita mendapatkan secercah ilmu dari beliau berdua. Mohon izin Ustadz, Ustazah, tadi saya disenggol Bu RT, barangkali bisa dibuka sesi tanya jawab, boleh? Nah, alhamdulillah ibu-ibu, Ustadz maupun Ustazah berkenan. Barangkali dari para ibu-ibu jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, nanti silakan mungkin bisa unjuk tangan, kami persilakan kepada Bu RT, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bu Ustazah, saya mau bertanya nih. Tapi maaf dulu ya Bu, sebelumnya pertanyaan saya jika ada yang tersinggung, apa yang pundung nih bahasa sekarangnya, jangan marah ya Bu ya. Terserah deh Pak Ustadz atau Bu Ustadz yang mau jawab ya pertanyaannya. Mungkin ini udah global untuk ibu-ibu semua ya. Zaman sekarang ini kan banyak istilahnya pengganggu laki orang nih Pak Ustadz, pelakor. Terus Pak Ustadz, ini realnya aja nih ya Pak Ustadz, sehingga kejadian banyak lah, bukan di lingkungan kita aja, mungkin di seluruh Indonesia pasti ada tuh yang namanya pelakor ya Bu ya. Kan pelakor sekarang kan Pak Ustadz lebih sering dari kuburan katanya, ya kan Bu? Makanya di rumah ini ibu-ibu yang sudah menjelang SWT setengah tua harus cantik Bu, jadi biar suami kita tidak tergoda pelakor ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz, ada di hubungan suami istri, terus istri yang sahnya kan tidak mengetahui nih suaminya nikah lagi. Nah, kita kan di sini tadi Pak Ustadz cinta kita kepada Allah dan Rasulullah ya. Nah, terus tiba-tiba ketahuan nih sama istri sahnya, suaminya dengan alibi biasa laki-laki Pak Ustadz, karena banyak jalan berliku lah, tidak seperti jalan tol. Terus istrinya bertanya dong, ayah kenapa kawin lagi, apa nikah lagi gitu, bla 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 deh. Terus Kak Sumi, ayah itu sebenarnya masih sayang, masih cinta sama bunda loh, tapi kan kita kan dulu nikah berdasarkan cinta pada Allah, jadi cintanya suami kita itu seperti apa tuh? Kan cintanya dia cinta sama kita, sayang, tapi kenapa dia
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Ila akhir ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Yang udah tahu ayatnya pasti yang udah tahu ayatnya pasti Ustaz, cenek. Udah Ustaz pada KM besok mau jadi undang lagi katanya. Allahu Akbar. Jadi kalau saya simpulkan, saya ringkas ya terkait dengan kasus yang tadi Ibu sampaikan, apakah cinta suami itu hilang ketika dia menikah lagi, atau bukan karena Allah ketika dia bermain di belakang atau pelakor lah ya, bermain dengan pelakor. Ibu-ibu jamaah majelis salim an-nisa rahimakumullah, rasa-rasanya saya ya kita lah ya belum lama lah ya mengenal istilah pelakor ya, belum lama ya. Dulu mah nggak ada kayaknya. Dulu zaman ibu muda ada nggak pelakor bu? Ada nggak? Ada udah. Ini debat amat. Namanya beda. Namanya beda. Ini saya menjawab dari perspektif suami apa perspektif istri? Istri. Oh gitu. Baik. Ya. Dari perspektif istri, sebenarnya istri yang lebih punya kapasitas untuk menjawab ya, karena perasaannya itu kan sama seperti ibu-ibu pada umumnya. Tapi kalau memang diminta jawaban dari saya dari perspektif istri, ketika ada ibu mengalami hal yang demikian, ya, ibu suami poligami, ya, artinya menikah lagi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Tidak ada masalah. Masalahnya di saya. Ya, masalahnya di saya gitu kan. Masalahnya di hati ini. Sakitnya itu di sini Pak Ustaz gitu kan. Karena apa Ibu? Kalau kita kembali ke Nas itu memang ada ayatnya. Ya, kita nggak boleh tidak iman, nggak boleh tidak menerima, tidak boleh menolak akan satu ayat dalam Al-Quran. Itu ada ayatnya. Walaupun jawaban saya ini mungkin tidak banyak ibu-ibu suka, tapi saya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum ala ta'dil. Tapi dengan garis bawah yang harus menjadi catatan adalah kalau kamu takut tidak adil, fawahidah, maka cukup satu. Itu yang harus menjadi catatan, Bagaimana Ustaz, ini kan hati saya sakit. Ya pada akhirnya ibu harus ikhlas. Apalagi kalau misalkan itu sudah terjadi. Ada suami yang misalkan bilang sebelum dia melakukan rasa-rasanya jarang. Mama apa nikah lagi ya? Boro-boro diizinin bisa-bisa piring pada terbang. Ya, boro-boro diizinin. Biasanya kebanyakan umumnya itu sudah terjadi, baru kemudian ketahuan. Benar kan? Baru kemudian ketahuan. Gimana? La haula wala quwata. Ikhlasin dulu. Walaupun suami ini secara status adalah suami kita, ayah dari anak-anak kita, tapi pada hakikatnya dia adalah milik Allah. Pada hakikatnya dia adalah milik Allah. Setiap apa yang dia lakukan yang menjadi tindakan dia
akan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia adil, insya Allah selamat. Kalau dia nggak adil, dengdek nanti Bu. Nanti itu hati-hati. Makanya Pak Irfitun bapak-bapak, Pak DKM, Pak Uki, ya, Pak Irfitun Allah tadi kewajiban harus adil. Nah, adilnya bagaimana? Adilnya ridho, adilnya ikhlas. Kalau adil baju sama, terus kemudian uang bulanan sama, lalu kemudian itu bisa. Tapi kan yang sulit itu adalah hati, urusan hati. Ini hati ini susah banget ridhonya, susah banget ikhlasnya. Ya, kalau yang lebih tua, ya karena kebutuhannya lebih banyak, ya anaknya banyak, maka lebih besar. Ya, pendapatannya, bagiannya lebih besar. Yang muda 5 itu ikhlas. Iya, dia sedikit-sedikitan karena dia makan kebutuhannya lebih banyak. Yang tua, giliran misalkan 2 hari 3 hari dia tidak tidur di rumah, tapi tidur di rumah yang kedua, ya yang tua kudu itu. Iya, karena dia udah punya 2, punya tanggung jawab, punya kewajiban. Ya, kudu itu. Pada akhirnya kuncinya adalah ridho, ikhlas. Itu cinta yang didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah. Istri saya ini. Ibu udah nggak kalau suami kami lagi Bu? Hidup istri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu berbicara dengan suami saya, adakah bagaimana caranya agar bisa mengikhlaskan suami yang punya istri 2? Catatannya 1, ketika suami mampu mendidik istrinya dengan baik, khususnya pendidikan agama kepada istrinya, menjadikan istrinya baik, menjadikan istrinya akhlaknya baik. Ketika itu dia sudah sanggup, seorang suami sanggup memberikan pendidikan kepada istrinya, keikhlasan, keridhoan. Saya yakin tanpa suami minta pun si istri akan memberi. Tapi di sini, sudahkah suami memberikan pendidikan yang baik buat istrinya? Kewajiban suami itu bukan hanya memberikan nafkah. 3 kewajiban suami. Yang pertama memberikan mahar, yang kedua memberikan pendidikan, yang ketiga memberikan kasih sayang. Betul Ibu? Kalau ini betul. Kayaknya ntar pulang suami saya dendek ini. Ya, yang pertama memberikan mahar itu sudah pasti, ya. Tidak sah adanya pernikahan tanpa adanya mahar, sekalipun hanya cincin dari besi. Yang kedua, suami berkewajiban memberikan pendidikan kepada istri, dan itu hak istri. Kewajiban suami, hak istri. Sudah sejauh mana seorang suami memberikan pendidikan kepada istrinya? Ilmu ridhonya, ilmu ikhlasnya. Kita sholat aja, kadang-kadang suami kita nggak merhatiin ya Bu. Ibu ada nggak yang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat akhir pernah nggak dikoreksi sama suami? Ada nggak suami yang benar-benar bisa mendidik istri dari mulai baca huruf hijaiyah dari alif sampai ya? Ada nggak kira-kira Ibu? Kemudian ada nggak yang tiap malam ibu sholat malam dibangunin sama suaminya? Ada yang begitu? Kalau itu belum mampu diberikan oleh suami kepada istrinya, jangan harap istri bisa ikhlas. Ya, kenapa? Pendidikan saja dia belum bisa berikan kepada kita. Tahu-tahu punya suami, punya istri dulu. 1 saja dia belum sanggup memberikan pendidikan kepada istrinya. Bagaimana dong? Allah Akbar, tapi ya, jadi kalau saya alhamdulillah setiap kali ditanya sama suami saya, boleh Abi nikah lagi? Boleh.
Karena saya diajarkan oleh suami bagaimana caranya ikhlas, bagaimana caranya ridho. Saya pikir di dunia itu bukan milik saya. Dunia apapun bukan milik saya. Jangan-jangan suami, raga, jasad, dan ruh kita saja bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Tinggal ketika ibu